Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas dari Bang Irfan, sorry. Bang Irfan itu minta dibahas untuk Origin Protocol. Saya minat invest di sana tapi masih research. Oke, kita akan coba untuk ulas ya, dan ini adalah pendapat saya pribadi, teman-teman. Opini saya pribadi. Origin Protocol hari ini diperdagangkan di kisaran Rp1.500. Marketnya sedikit naik teman-teman, dan kalau kita lihat dari fundamental atau secara use case, Origin Protocol adalah jaringan yang memungkinkan partisipan pasar untuk berbagi barang dan jasa melalui jaringan peer-to-peer. Platform ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang luas dengan memanfaatkan jaringan blockchain Ethereum. Jadi di sini kita udah dapat kesimpulan kalau tujuan dari Origin Protocol itu adalah untuk melakukan sebagai alat transaksi ya, secara peer-to-peer, yang mana dia itu bergerak atau ikut di blockchain dari Ethereum. Otomatis dari Origin Protocol udah dapat semua kemampuan yang dimiliki oleh jaringan dari Ethereum. Kemudian protokol ini memungkinkan pembuatan latar yang terdesentralisasi di mana pembeli dan penjual dapat terhubung. Ini mengindikasikan mereka sedang membangun jaringan yang namanya decentralized exchange atau mungkin DeFi, teman-teman. Nah, kita langsung lihat aja ke marketnya. Tapi sebelumnya kita lihat supply-nya dulu. Supply OGN atau Origin Protocol itu ada di 1 miliar OGN. 1 miliar, lumayan banyak. Sementara yang terilis sekitar 559 juta atau 55%-nya, teman-teman. Untuk pasarnya dia udah bisa diperdagangkan di hampir semua exchange besar. Ada Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Bithumb, dan lain sebagainya. Jadi untuk pasar menurut saya ya udah sangat-sangat besar, likuidasinya udah cukup banyak. Lalu kalau kita main ke website resminya, teman-teman, ini adalah website resminya, di mana Origin Protocol itu menawarkan beberapa service, seperti Earn, ada fitur Earn yang mereka punya di jaringan DeFi mereka, ada juga market NFT yang mereka miliki, teman-teman. Ini adalah beberapa NFT yang bisa teman-teman cek langsung di mereka punya platform. Kemudian ini total OGN yang sudah tercipta, bagaimana market cap-nya saat ini ada di kisaran 58 juta US dollar ya, sangat besar dengan harga OGN sekitar 0,1 dolar. Kemudian di menu bawahnya ada Origin Dollar, ini buat yield generate stablecoin, buat yang mau melakukan yield farming berupa stablecoin di jaringan DeFi yang mereka miliki. Kemudian Origin Ether, karena memang dia join sama Ethereum ya sebagai sebuah jaringan, ya mereka nebeng di jaringannya Ethereum, sehingga mereka juga menawarkan untuk staking Ethereum, teman-teman. Mereka juga punya beberapa koin ya, seperti OGF sebagai Origin Governance Token. Selain itu mereka juga meluncurkan stable coin. Nah, kita akan lihat di berita yang terbaru, teman-teman. Origin baru saja meluncurkan program yang namanya, ya ini buat community program sih, Origin Point, teman-teman. Namanya Origin Point, ini buat community reward. Nah, proses untuk mendapatkan rewardnya gimana? Itu harus yang namanya hold coin Origin, OGN, OGF, atau OUUSD. Ini stable coinnya Origin ya, Origin USD. Kemudian juga ada Origin ETH atau OETH, teman-teman, dan juga holding partner yang dimiliki. Kemudian teman-teman harus sign up di aplikasi yang namanya Charma sesegera mungkin, karena supaya teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan reward yang mereka miliki. Kemudian mereka akan mention ya, earn point-nya itu akan di-mention di Twitter, di LinkedIn, dan di linking, terus juga ada di tweets, teman-teman. Mereka akan share di Twitter, di platform sosial media resmi mereka. Nah, itu selain itu untuk mendapatkan bonus yang lebih besar, kita juga bisa join di jaringan Discord yang mereka miliki. Jadi ini sifatnya buat komunitas ya. Saya sendiri nggak tahu giveaway-nya diberikan dalam bentuk apa. Tapi kalau teman-teman tahu giveaway-nya diberikan dalam bentuk OGN, saya bisa bilang itu bukan sesuatu hal yang bagus.
teman-teman. Karena ini programnya masih sangat baru, kita belum tahu. Tapi let's say kalau misalkan reward programnya ini diberikan dalam bentuk USDT itu nggak masalah. Tapi kalau dia diberikan dalam bentuk OGN, token OGN, itu teman-teman akan menyebabkan banyak orang yang udah dapat cuan ya, dia diberikan hadiah berupa OGN dan mereka akan langsung melakukan penjualan ketika didistribusikan. Maka itu bisa menyebabkan harga dump. Jadi kalau udah teman-teman tahu rewardnya berupa OGN, mendingan jangan untuk masuk ke token ini karena akan sangat-sangat berbahaya untuk price actionnya. Nah, karena dia bergerak di jaringan Ethereum, kita bisa cek dia di Etherscan. Kalau kita lihat dari kepemilikan paling banyak itu ada di Origin Dollar. Ini kayaknya buat backup stablecoin yang mereka punya yaitu OUSD. Kalau kita lihat dari jumlah tokennya atau asetnya itu dari bulan Juli 2021 terus mengalami penurunan sampai Juli 2023 ini. Tapi penurunannya udah mulai bertahap. Selain itu kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 2 itu ada dari wallet Binance, which is ini retail ya teman-teman. Ini dari retail itu punya kepemilikan yang cenderung naik dan turun. Jadi ini hal yang wajar karena retail memang pada jual beli. Kemudian kalau kita lihat dia di wallet nomor 3 itu ada Origin Story Staking. Ini mungkin buat reward ya. Kemudian juga Origin Distribution Staking. Ini juga sepertinya buat reward. Ya, itu sih dari beberapa yang kita bisa temukan. Dari Twitter sendiri, mereka lebih banyak bicarain soal meme coin. Seperti bikin meme ya teman-teman. Ini proyek kayak nggak serius gitu. Ya bikin meme, lucu-lucuan. Padahal dia sebenarnya proyeknya tujuannya ya untuk layanan transaksi. Tapi kok banyak ngepost soal meme. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang teman-teman pertimbangkan juga. Dia juga ada listing di beberapa exchange seperti ini. Dia baru listing di futuresnya Huobi Global, teman dengan pair OGN USD. Nah, selebihnya sih dia lebih banyak share meme. Ya itu sih teman-teman. Mari kita cek dia dari harga. Seperti apa harga OGN. By the way kita bahas sedikit soal Bitcoin. Bitcoin so far masih dalam proses sideways, bertahan di kisaran 29.200. Bitcoin masih belum kemana-mana dan belum menentukan arah kemana Bitcoin akan berlabuh. Sekarang kita akan bahas untuk OGN. Kita cek di chart USDT. Kita cek dia di chart Binance aja. Langsung kita lihat posisi dari OGN ini masih dalam proses downtrend ya. Tampaknya teman-teman kita udah bahas OGN sejak tahun lalu, tapi memang jarang orang yang request lagi, jadi kita nggak pernah bahas lagi. Dan sekarang posisi OGN ini bisa dibilang dalam proses downtrend. Teman-teman masih dalam proses downtrend di mana dia masih belum mampu untuk menggeliat menguat kembali. Secara supply dia 1 miliar, nggak terlalu banyak ya. Harusnya sih dengan posisi supply yang nggak terlalu banyak ini, cenderung pergerakan harganya akan cenderung lebih mudah untuk naik ketika next bull run. Semoga saja seperti itu. Kalau kita lihat dari volume perdagangan, tanggal 23 Juli kemarin, volume perdagangan OGN itu naik lumayan signifikan. Volume perdagangannya bagus, smart money-nya pun juga cenderung bagus. Tapi lambat laun setelah pump yang terjadi, OGN mulai menyusut kembali. Pergerakan harganya mulai turun dan cenderung kurang begitu stabil. Jika kita lihat dari time frame 4 jam, pergerakan OGN ini sangat volatile ya. Menurut saya sih volume perdagangannya ini cenderung rendah. Even dia udah listing di exchange besar, tapi kalau kita lihat dari gimana ya caranya untuk melihat perdagangan volumenya sih hari ini itu kelihatan turun sekitar 9%. Ya, volumenya cenderung turun dan nggak terlalu gede juga, teman-teman. Ya, ini menyebabkan volatilitas yang berpeluang terjadi pada OGN. Yang paling penting sih untuk teman-teman ketahui dan juga cari tahu adalah itu tadi ya. Pertama, teman-teman punya PR kalau mau invest, nggak bisa beli terus tutup mata. Teman-teman berharap cuan, nggak bisa kayak gitu. Teman-teman harus cross-check kembali seperti apa project yang mereka lakukan. Mereka ada ngadain program reward. Harus teman-teman cek rewardnya itu berupa token apa.
ya, karena dia meminta untuk kita hold OGN, OGV, kemudian OIT sama OUSD. Itu harus teman-teman cek rewardnya berupa apa, karena kalau berupa USDT itu aman teman-teman. Yang mau akumulasi ya boleh-boleh aja, tapi kalau teman-teman tahu rewardnya berupa OGN itu bukan sesuatu yang bagus. Selain itu, di Twitter juga teman-teman bisa lihat bagaimana dia banyak sekali berbicara soal atau memposting meme. Saya sendiri nggak tahu intensinya apa, tapi meme menunjukkan ketidakseriusan. Mungkin ini buat ice breaking ya, tapi masalahnya dia terlalu banyak untuk post meme. Apakah token ini sudah berubah menjadi meme coin atau bagaimana? Itu harus dilihat keseriusan daripada proyeknya. Ya paling itu sih buat keputusan teman-teman mau beli atau enggak, yaitu kembali ke teman-teman. Kalau saya sih melihat pergerakan OGN ini masih dalam proses downtrend, dan hopefully kembali pergerakannya bisa menguat di kemudian hari, karena kalau kita lihat dari posisi RSI ini udah mulai naik teman-teman, mengindikasikan memang ada potensial untuk naik jangka pendek. Kalau memang bisa terrealisasi, dia benar-benar trennya bagus, target kita sih ke 0,22 dolar. Itu target yang cukup menurut saya ideal ya, sekitar kenaikan sekitar 100%. Karena dari segi market cap ini koin kecil, jadi mungkin-mungkin aja teman-teman. Tapi kalau let's say dia pergerakannya kurang begitu bagus ya, katakanlah mungkin seller masih cukup mendominasi, maka level-level yang bisa kalian perhatikan bentar. Nah, posisi support yang bisa teman-teman perhatikan adalah di posisi support sekarang, yaitu di kisaran 0,07 dolar. Menurut saya itu cukup realistis buat OGN, karena dia berada dalam posisi all time low-nya sekarang teman-teman. Jadi kalau dia turun ya jelek-jelek turun, ya bisa jadi turun ke 0,08 dolar tadi. Oke, gitu aja buat pembahasan OGN. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan teman-teman bisa tulis langsung di kolom komentar. Dan kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Kita banyak sharing informasi di sini. Buat teman-teman yang mau join, bisa cek linknya, bisa temukan di kolom deskripsi. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.